Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Kami menyediakan layanan online bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu menerima Tuhan Yesus atau lahir baru. Kami menyediakan layanan permohonan doa bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit atau sedang dalam pergumulan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin melakukan baptis agar dapat menghubungi Bapak Simanungkalit dan Bapak Sembiring. Jadwal ibadah online setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube GBI Anugerah Gria Asri 2. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth dan GC jam 7 malam di aplikasi Zoom. Kami rindu agar Bapak Ibu dapat mengikuti menara doa pada hari Sabtu sampai hari Jumat jam 7 malam di aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah lewat streaming bisa menalurkan persembahan atau persepuluhan melalui Bank BCA nomor rekening 522 143 773 atau langsung ke bendahara gereja. Pendaftaran PAUD Eklesia sudah dibuka bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Ibu Rostani atau pengurus gereja yang lain. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kesehatan untuk melalui ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tuntun ibadah ini dari awal hingga akhir Bapa. Kami berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Siapa memuji dan bersuka cita bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Lebih keras lagi. Amin. Amin. Mari puji namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
puji nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepalamu. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebab Dia layak terima setiap pujian. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan nama Yesus. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian ini. Yesus, ku cintakan, ku tinggi, kami agungkan, ku agungkan. Kami mau terus memuji. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Yesus, kami cinta Engkau, ku cinta. Kami mau tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan. Kami mau terus memuji. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan mari lebih dengan sungguh-sungguh katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala lagi. Sebab Engkau layak Tuhan, terima setiap pujian dari kami. Sebab Kau layak terima. Mari jemaat Tuhan dengan imanmu. Sebab Kau layak, yes Tuhan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Angkat kedua tanganmu. Sebab Kau layak, yes Tuhan, terima puji. Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak. Kami mau terus meninggikan Tuhan. Terima puji. Sebab
di pelataran Tuhan, memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih. Yes, jangan pernah jemu sama Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yes, jemaat yang dikasihinya, kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sekalipun dalam masa yang kita hadapi saat-saat ini sulit, tapi percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja atas hidup kita, Dia bekerja atas bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Kita imani bahwa darah anak domba yang lebih berkuasa atas dunia ini, yang lebih berkuasa atas corona, kita percaya pemulihan akan terjadi. Mari sama-sama imani. Haleluya bagi anak domba. Haleluya bagi anak domba. Haleluya bagi Allah yang duduk di tahta. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Kita lebih lagi agungkan nama Yesus. Yes. Angkat dua-dua tanganmu. Ajak kanan kirimu, ajak keluargamu sembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Tuhan dahsyat. Kau mulia Tuhan. Kami berikan glory. Kami mau berikan hormat. Yes. Mari sama-sama katakan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat kedua tanganmu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyuci. Mari saudara, setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari angkat kedua tanganmu lebih lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyuci setiap lidah. Yes, suku bangsa, makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan. Lebih lagi amat pujianmu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu. Haleluya, darahnya menyuci setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yes Tuhan, beri pujian bagi anak domba. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Tuhan, terpujilah nama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa menikmati penyertaan Tuhan, masih bisa menikmati kebaikan Tuhan,
hari ini kita diizinkan masuk di bulan Agustus tahun 2021. Hari ini hari pertama di bulan Agustus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dan Bapak Ibu semua masih tetap terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan selalu melindungi kita. Kita akan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa biar ketika firman dibagikan, benih firman ditaburkan, Bapak Ibu yang di rumah yang sedang mengalami sakit dikuatkan, disembuhkan. Bapak Ibu yang mengalami putus asa diberikan kekuatan, kelegaan. Bapak Ibu yang mengalami kecewa diberikan damai sejahtera dan sukacita. Kita masih percaya mujizat itu masih ada. Kita percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh berserah dan menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini, pagi ini kami boleh menikmati berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami menikmati bulan Agustus di mana bangsa kami akan merayakan kemerdekaannya. Kami juga percaya kami telah merdeka dari dosa. Kami telah menang dari dosa karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sebentar firman Tuhan akan dibagikan. Kami percaya ketika firman ditaburkan, ada kuasa yang menyertai. Ada mukjizat yang terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan, keletihan, yang mengalami putus asa, yang mengalami kekecewaan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap diubah, kami siap berubah, dan kami siap mengubahkan banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang mendengar dan percaya akan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di bulan Agustus ini kita semua bangsa Indonesia di seluruh dunia akan merayakan kemerdekaannya, di mana biasanya setiap tahun kita sudah mulai ramai dengan lomba-lomba di tiap RT, tiap RW. Ada banyak perlombaan-perlombaan. Namun tahun ini tahun kedua kita merayakan kemerdekaan negara kita dengan banyak berdoa, dengan banyak di rumah-rumah karena kita taat pada pemerintah. Karena itu juga bagian daripada iman kita untuk kita taat kepada pemerintah. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Ya. Mari Bapak, Ibu dan juga anak-anak semuanya sama-sama membaca bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang berbahagia adalah yang merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dari pembacaan ini ada satu ayat yang
cukup menguatkan kita semuanya dari ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini memakai huruf besar awalannya, yang artinya mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Tadi saya katakan, di dalam setiap merayakan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan di bangsa kita, dan tahun ini masuk tahun yang ke-76 Indonesia merdeka. Banyak perlombaan diadakan dari setiap wilayah lingkungan kita, dari RT, RW, dari tingkat desa, tingkat kecamatan. Banyak diadakan lomba-lomba untuk menyemarakan. Namun konsep mengisi kemerdekaan kita secara Kristen itu berbeda. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimenangkan dari dosa. Memang Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dengan benar, Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan. Dan kita tidak pungkiri, masih ada kesenjangan, masih ada ketidakadilan di beberapa tempat. Namun kita tidak persoalkan dalam masalah itu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap taat kepada pemerintah. Seperti tadi saya katakan, konsep kemerdekaan secara kekristenan itu berbeda. Sebelum Yesus datang ke dunia dan berkorban dan mati di atas kayu salib, kita semua umat manusia adalah orang-orang yang berdosa dan berseteru dengan Allah. Namun ketika Yesus datang ke dunia, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Di situ kita menjadi orang-orang yang merdeka karena ada Yesus yang menebus kita semuanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, manusia dulunya setelah jatuh dalam dosa, yang dilakukan adalah kejahatan semata-mata. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 23, mari kita buka Roma 3 ayat 23. Di situ dituliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada terkecuali, kecuali satu pribadi pastinya, Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia dijajah oleh dosa, bahkan diperbudak oleh dosa. Dan setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kata hamba yang digunakan dalam ayat ini adalah doulos, yaitu kata yang bermakna budak, di mana budak itu adalah seseorang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, hidup dan segalanya yang dimiliki oleh dia adalah milik tuannya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang mengasihi kita, Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa kita, untuk mengampuni setiap dosa kita.
Sehingga kita sekarang menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah merdeka dari dosa. Oleh karena kita mengaku dengan hati dan mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di bulan Agustus di mana negara kita, bangsa kita merayakan kemerdekaan, kita pun juga turut serta mengingat kemerdekaan kita dari dosa. Ada Yesus yang mengampuni kita, yang mengampuni dosa Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu saat ini yang sedang ikut ibadah, ada yang mengatakan, Pak, dosaku banyak sekali. Datang kepada Tuhan, minta ampun, dan Tuhan Yesus pasti akan mengampuni. Sebab dialah Allah. Dialah Tuhan yang telah menolong, yang selalu ada buat diri kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kita menjadi orang yang merdeka dari dosa, maka kita juga mesti melakukan banyak hal untuk supaya banyak orang datang juga kepada Tuhan. Beritakan kebenaran firman Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Apa yang Bapak Ibu alami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, sampaikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang mendengar dan tahu tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus untuk mohon pengampunan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bagian yang terkecil dari kemerdekaan kita dari dosa, yaitu berdoa buat jiwa-jiwa. Sudahkah kita berdoa, kita menangis, membawa beban bagi banyak orang yang terhilang? Mungkin mereka karena kepahitan, mungkin mereka karena kecewa, mungkin karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mungkin karena mereka berbuat dosa karena pergaulan. Bagian kita dalam mendoakan, bagian dari kemerdekaan kita atas dosa, bagian kemenangan kita atas dosa adalah kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan kita dengan kita ditebus dosa kita oleh Yesus, bukan hanya sekedar kita naik ke sorga, bukan hanya sekedar kita diselamatkan dan dapat bagian dalam kerajaan sorga. Ada banyak sekali bagian-bagian yang harus kita lakukan, sangat luas sekali di dalam kita memaknai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Selain kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa, sudahkah hidup kita juga menjadi berkat bagi lingkungan? Sudahkah hidup kita juga menjadi berkat bagi bangsa ini? Selain kita menang oleh karena kita punya Yesus yang mengampuni dosa kita, kita pun juga harus berkarya di dalam kehidupan kita, berkarya buat bangsa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dalam Roma. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, yang sudah menang atas dosa? Karena kita sedang dalam masa pandemi dan kita sedang dalam masa mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu PPKM level 3, level 4. Saya akan mengingatkan bahwa kita harus taat, harus menuruti hormat terhadap pemerintah. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Pemerintahan kita yang ada saat ini itu adalah ketetapan dari Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang gak suka dengan pemerintah. Tetap kita sebagai orang Kristen harus taat
tunduk kepada pemerintah. Bahkan mungkin ada di antara sebagian Bapak Ibu yang berkata, Pak, kita selalu menjadi orang yang dipinggirkan. Kita selalu menjadi orang yang dikorbankan sebagai orang Kristen. Mungkin mengatakan, Pak, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, boleh Bapak Ibu mengatakan seperti itu. Boleh Bapak Ibu mengatakan kecewa terhadap pemerintah. Tapi ingat, jangan selamanya kecewa terhadap pemerintah. Jangan selamanya mengeluh atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita pun juga diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Allah di dalam surat cintanya ini, bahwa kita harus menghormati pemerintah. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah yang baik buat kita. Firman Tuhan memerintahkan agar orang percaya, yaitu saya dan Bapak Ibu semua, tunduk kepada pemerintah. Karena barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan dapat berakibat pada datangnya penghukuman. Mari kita yang sudah menjadi orang yang merdeka, kita diampuni dosa kita, kita ditebus dosa kita. Mari hidup kita karyakan satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kita menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, masih kuat, itu juga karena kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Selain kita memuji, bersyukur kepada Tuhan, kita juga melakukan apa yang baik. Kita lihat ayat berikutnya. Di dalam ayat yang ketiga dan 4. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain kita menghormati pemerintah, kita juga mesti berbuat baik. Karya nyata kita sebagai orang yang menang atas dosa, wujudkan dalam perbuatan baik kita kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman-teman kita. Ada banyak cara untuk kita berbuat baik yang bisa dilakukan kita terhadap lingkungan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan anak-anak muda semuanya, jika kita berbuat baik, tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan ketakutan. Berbuat baik, karena ini menyukakan hati Tuhan. Saling bertolong-tolongan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menghakimi. Saling menasehati agar semuanya menuju kepada arah kebaikan. Dan yang berikutnya, kita baca ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita mewujudkan karya kemerdekaan kita. Ayat yang ke-6 dan 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal ini adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar.
pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Yang berikutnya adalah membayar pajak. Bapak Ibu, seberapa sering kita membayar pajak? Pak, saya 3 tahun terakhir nggak bayar, Pak. Pak, saya 2 tahun terakhir bayar pajak. Cek pembayaran pajak Bapak Ibu. Karena dengan membayar pajak, kita taat kepada pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita meresponi kebaikan Tuhan, di dalam kita menanggapi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, 2 hal yang harus kita kerjakan. Senangkan hati Tuhan, muliakan Tuhan dengan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga bukan hanya diri kita yang merdeka dari dosa, bukan hanya keluarga kita, tapi sekeliling kita, tapi banyak orang yang mempunyai interaksi dengan kita, yang mempunyai hubungan dengan kita. Beritakan dia. Kalau Bapak Ibu gak bisa berkata-kata untuk menceritakan kebaikan Tuhan, minimal dengan perbuatan Bapak Ibu, dengan sikap Bapak Ibu yang mencerminkan hidup sebagai orang Kristen. Tutur katanya, sikapnya, perbuatannya. Dan yang kedua, karyakan diri kita untuk bangsa ini. Mari kita taat. Kita lakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur dan roti. Kalau tidak ada anggur dan roti, Bapak Ibu bisa menyiapkan sirup ataupun teh ataupun biskuit sebagai pengganti daripada anggur dan roti. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyiapkan anggur dan roti. Anggur tidak ada, roti tidak ada, mungkin bisa diganti dengan teh atau sirup dan biskuit sebagai pengganti roti. Mari yang sudah menyiapkan, kita semua bangkit berdiri, kita hormat kepada Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mengganjal, masih ada dosa-dosa yang belum diselesaikan, mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, lepaskan berkat bagi orang yang membenci Bapak Ibu, dan biar kiranya perjamuan kudus kita di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari sekiranya semuanya sudah siap, tundukkan kepala, Bapak Ibu datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun dan melepaskan ampun kepada setiap orang. Silakan Bapak Ibu. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur karena masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, Tuhan buat kami selalu mengucap syukur dan mengingat akan pengorbanan Tuhan. Bahwa karya Tuhan begitu besar, karya Tuhan begitu luar biasa, memerdekakan kami dari setiap dosa. Kami yang tadinya ada manusia berdosa, kami disucikan, kami dibenarkan, kami diampuni dosanya. Saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, mohon ampun di hadapan-Mu. Bahkan kami kalau teringat akan orang-orang yang membenci terhadap diri kami, saat ini Tuhan,
kami datang untuk melepaskan ampun atas orang itu, melepaskan berkat atas orang itu. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberikan pengampunan atas orang itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang sakit, yang menderita, namun Yesus rela melakukannya. Semua karena kasih-Nya kepada kita. Mari ingat pengorbanan Tuhan, mari ingat kasih-Nya, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Cawan yang adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah. Untuk mengampuni dosa kita, untuk menyucikan dosa kita. Ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Dia. Dia yang telah menolong, menyertai kita. Dia yang telah memerdekakan kita. Semua yang di rumah menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Mari semua sembah Dia, semua bersyukur bagi Dia. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Bersyukur bagi Dia. Haleluya. Yesus penolongku, Yesus pelindungku. Haleluya. Oh, mari setiap engkau yang saat ini memiliki pergumulan, yang saat ini engkau mengalami permasalahan, mari datang hampiri Dia, naikkan ucapan syukurmu kepada Dia, sembah Dia, berserah kepada Dia. Dia Yesus kita, Dia Allah kita, Dia Tuhan kita. Dia yang akan menolong, Dia akan menyertaimu, Dia akan memberikan kau sukacita, Dia akan memberikanmu damai sejahtera, Dia yang akan memberikan perlindungan kepadamu. Haleluya. Dia Yesus kita, Dia yang akan menyembuhkanmu. Sakit penyakitmu saat ini diangkatnya, sakit penyakitmu saat ini disembuhkan. Engkau yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam perusahamu, saat ini engkau dibangkitkan kembali, engkau diberikan semangat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Dia. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami menyatakan merdeka dari setiap dosa-dosa kami. Kami menang ya Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang taat kepada pemerintah. Biar kiranya Tuhan, hidup kami boleh kami karyakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami karyakan untuk bangsa kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk kita memasuki bulan Agustus tahun 2021. Kita masih dipercaya menerima berkat Tuhan. Dan pagi hari ini gereja memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persembahan persepuluhan, yang mana persembahan tersebut kami gunakan untuk operasional gereja dan juga untuk gereja menjadi berkat, berdampak bagi lingkungan, bagi wilayah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bagi yang sudah mempersiapkan di minggu ini, Bapak Ibu bisa memberikannya kepada Bendahara Gereja Ibu Resmina Simarmata, atau Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara transfer ke rekening gereja atas nama GBI Gria Asri 2 ke rekening yang ada di deskripsi YouTube maupun tertulis di bawah ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa lakukan, dan sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan masih kami nikmati. Bahkan berkat-berkat Tuhan masih kami boleh nikmati bersama dengan keluarga kami. Usaha kami masih boleh tetap berjalan. Kalau ini terjadi semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, beribadah dengan membawa persembahan. Biar kiranya Tuhan, persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu. Diberkati ya Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya. Bagi yang belum sempat mengembalikan pada minggu ini, biar kiranya Tuhan di waktu yang tepat Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Terpujilah Engkau ya Bapak. Semua kami diberkati, semua kami menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi berdoa. Kita mengucap syukur dan juga kita serahkan persembahan kita pagi hari ini kepada tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi gereja-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Engkau berkati keluarga yang mengelolanya. Engkau berkati ya Tuhan setiap kami yang mengembalikan persembahan ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Yang belum sempat mengembalikan pada minggu ini, Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi mereka untuk membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan tangan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Diberkatilah kami semuanya. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama angkat satu pujian yang dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup.
katakan Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru. Amin. Kau penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segala. Mari semua Tuhan yang di rumah, semua mengangkat tangan kita, sama-sama agungkan Yesus, katakan Yesus padamu ku berseru. Kami memanggil nama penyelamat Tuhan. Terpujilah namamu, ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari sekali lagi katakan mulut kami Yesus, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan sudah hadir di rumah-rumah yang saat ini mengadakan ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Iwan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Teruslah Engkau memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Taruhkan terus roh pengembalaan itu Bapa, sehingga hamba-Mu beserta keluarga bisa memberikan pelayanan yang terbaik di gereja-Mu di tempat ini. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah kami, Engkau telah mengurapi kami semua agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau satukan hati kami, berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa yang kami kasihi, untuk bangsa yang Tuhan kasihi ini. Kami percaya Tuhan, semuanya kami kembalikan kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas Indonesia. Oleh sebab itu Bapa kami serahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, ada virus corona yang sedang merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, agar COVID-19 ini bisa segera berlalu dari bangsa kami. Karena Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas COVID-19. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh tenaga medis. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, membentengi mereka agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang terpapar COVID-19 Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kami percaya
Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh pemerintahan yang ada Tuhan pada saat ini. Khususnya di dalam menangani pandemi. Kami percaya setiap program pemerintah Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Turunlah damai sejahtera Allah atas bangsa Indonesia. Turunlah pertobatan, turunlah keselamatan yang dari sorga atas Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami berdoa, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit atau yang isoman Tuhan, kami percaya Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih kami. Tuhan sembuhkan mereka hari ini di dalam nama Yesus Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Arahkan hati wajah Bapak Ibu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah kepada komunitas di mana Tuhan memanggilmu, mengutusmu untuk engkau menjadi berkat dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari pagi ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.